Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ziau Zabaufa dengan NPM 24034010033 dari Prodi Teknik Lingkungan dari kelas G109. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah topik berjudul Bela Negara Non-Militer, implementasi 5 nilai dasar bela negara melalui peran teknik lingkungan dalam menghadapi tantangan lingkungan global. Presentasi ini akan membahas bagaimana bidang teknik lingkungan dapat menjadi bentuk nyata bela negara, khususnya dalam menghadapi ancaman lingkungan yang semakin kompleks di negara Indonesia ini. Bela negara seringkali dipahami sebagai upaya untuk mempertahankan negara melalui kekuatan militer. Namun, pada era modern saat ini, ancaman terhadap negara tidak hanya bersifat fisik ataupun militer, melainkan juga ancaman non-militer. Beberapa contoh ancaman militer yang kita dapat hadapi saat ini adalah seperti pencemaran lingkungan, krisis air, pengelolaan sampah yang belum optimal, serta dampak perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan. Ancaman-ancaman ini dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat dan pada akhirnya melemahkan ketahanan nasional. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tekanan lingkungan yang cukup besar akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan industrisasi. Oleh karena itu, lingkungan hidup perlu dipandang sebagai aset strategi bangsa yang harus dijaga secara keberlanjutan. Dalam konteks inilah, teknik lingkungan memiliki peran yang sangat penting melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti dapat berkontribusi dalam pengendalian pencemaran, pengelolaan limbah, penyediaan air yang bersih, serta mitigasi dampak perubahan lingkungan. Semua upaya ini merupakan bentuk bela negara non-militer yang relevan dan kondisi saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi 5 nilai dasar bela negara dalam bidang teknik lingkungan. Nilai pertama adalah cinta tanah air. Dalam bidang teknik lingkungan, cinta tanah air diwujudkan melalui kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari kekayaan alam Indonesia. Contohnya seperti menjaga kualitas air, udara, tanah dari pencemaran, berarti menjaga sumber daya alam agar tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan mendatang. Dengan demikian, upaya perlindungan lingkungan merupakan bentuk nyata kecintaan terhadap tanah air. Nilai kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Nilai ini tercermin dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang teknik lingkungan. Contoh undang-undang yang ada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang dimana disitu menegaskan bahwa setiap kegiatan pembangunan wajib memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, seperti adanya insinyur lingkungan memiliki tanggung jawab profesionalitas untuk memastikan bahwa aktivitas industri dan pembangunan tidak melampaui daya dukung lingkungan yang ada di sekitar. Kepatuhan terhadap baku mutu air limbah, emisi udara, dan pengelolaan limbah berbahaya merupakan bentuk kesadaran sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Lalu nilai ketiga ada setia pada Pancasila. Penerapan nilai ini terlihat dari upaya mewujudkan keadilan sosial dalam pengelolaan lingkungan, yang dimana setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik, bersih, dan sehat melalui peran teknik lingkungan, penyediaan air bersih, sanitasi yang layak, dan lingkungan yang aman dapat diwujudkan secara merata, termasuk bagi masyarakat di daerah terpencil dan kelompok rentan. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya, nilai keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam praktiknya, tenaga ahli teknik lingkungan sering menghadapi dilema antara kepentingan ekonomi jangka pendek
atau berkelanjutan lingkungan dengan jangka yang panjang. Ketersediaan untuk menolak praktik yang merusak lingkungan, bekerja di wilayah dan keterbatasan fasilitas, serta menghadapi risiko kesehatan merupakan bentuk pengorbanan demi kepentingan bangsa. Sikap ini menunjukkan integritas dan tanggung jawab moral sebagai bagian dari bela negara non-militer. Terakhir yaitu memiliki kemampuan awal dalam bela negara, yaitu dalam konteks teknik lingkungan. Kemampuan ini diwujudkan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan secara teknis yang profesional, seperti kemampuan merancang sistem pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah berbasis lingkungan ekonomi sirkular, pengendalian pencemaran udara, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim merupakan bentuk kontribusi nyata dan dalam memperkuat ketahanan nasional. Dengan kompetensi tersebut, insan teknik lingkungan mampu memberikan solusi nyata terhadap permasalahan lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa bela negara tidak selalu diwujudkan melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui peran dan kontribusi profesional di berbagai bidang, termasuk teknik lingkungan. Di tengah meningkatnya ancaman non-militer berupa krisis lingkungan, peran teknik lingkungan ini menjadi sangat strategis dalam menjaga kualitas lingkungan hidup sebagai bagian dari ketahanan nasional. Melalui pengalaman nilai bela negara seperti cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal bela negara, insan teknik lingkungan ini dapat berkontribusi secara nyata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam sinergi antara ilmu pengetahuan, teknologi, kebijakan, dan kesadaran masyarakat, bela negara di bidang lingkungan diharapkan mampu mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya Zau Ufa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.